Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas efek samping dari menonton drama Korea dan bagaimana tips agar kita bisa lepas dari terus-terusan menonton drama Korea. Nah, kebiasaan menonton drama Korea umumnya atau banyaknya itu dipenuhi oleh para wanita. Dan kita bahkan bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton drama Korea secara maraton. Kita bahkan rela untuk begadang demi menonton serial drama yang kita sukai. Nah, apa aja sih efek samping dari kita sering menonton drama Korea? Nah, ketika kita menonton, maka yang pertama efek sampingnya itu adalah kita jadi lupa waktu. Kita menghabiskan banyak waktu untuk menonton drama Korea, dimana kita tahu bahwa alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan waktu kita untuk mempelajari hal-hal terkait agama yang belum kita ketahui, daripada kita menghabiskan waktu untuk menonton drama Korea bahkan sampai berjam-jam dan sampai begadang. Nah, selain itu, tayangan atau hal-hal yang kita tonton, misalnya dalam drama Korea, kerap kali menyajikan adegan atau hal-hal berbau LGBT dan lain sebagainya. Nah, dari hal ini, sedikit demi sedikit, pola pikir kita atau mindset kita itu bisa saja berubah. Mungkin kita berpikir bahwa kita udah dewasa, jadi kita bisa menyaring apa yang bisa kita ambil dari film yang kita tonton atau dari drama yang kita tonton. Misalnya, ketika kita melihat adegan LGBT dan lain sebagainya, aku bisa kok tidak mengikuti hal demikian, atau ini hanya sebagai hiburan dan lain sebagainya. Tapi tanpa kita sadari, paham-paham itu atau hal-hal yang ditampilkan itu masuk ke kepala kita dan mengubah mindset kita. Misalnya sesederhana contohnya ya, ketika kita tersandung, bila referensi yang sebelumnya kita dapatkan, misalnya ketika kita tersandung, kita mengucapkan kalimat-kalimat astagfirullah gitu, atau ya Allah gitu. Nah, akan berbeda ketika sebelumnya kita sering melihat atau sering mendengar orang-orang misalnya ketika tersandung atau ketika terkena masalah, itu misalnya langsung berucap kata-kata yang buruk, langsung mengucapkan kata-kata hinaan, cacian yang ada unsur-unsur hewannya gitu. Atau sering mengatai dengan nama binatang atau mungkin sumpah serapah baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia atau mungkin bahasa sehari-hari gitu ya. Nah, hal ini pasti akan berbeda ketika misalnya kita sering mendengar referensi yang baik dan ketika kita sering mendengar referensi yang buruk. Akan sangat spontan keluar dari ucapan kita hal yang sering kita dengar, hal yang sering kita tonton, dan sesuatu yang sering kita lihat. Nah, jadi selain efek samping ketika kita menonton drama, menghabiskan waktu berjam-jam, lupa waktu dan lain sebagainya, juga tayangan-tayangan itu ternyata mengubah mindset dan pola pikir kita. Nah, coba bayangkan ketika kita sudah memaklumkan adegan-adegan dalam drama tersebut, adegan-adegan LGBT, adegan perzinahan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tanpa sadar akan mengikuti atau setidaknya kita akan memaklumkan terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan gitu, yang ditampilkan. Nah, atau mungkin ada satu drama yang waktu itu sangat terkenal dan menjadi perbincangan. Itu judulnya, kalau nggak salah, The World of Marriage. Di situ dikisahkan suatu pernikahan, yaitu ada orang ketiga atau disebut dengan pelakor. Nah, di situ masyarakat kita itu sangat baperan gitu, ketika seolah-olah itu adalah suatu kisah nyata gitu. Memang banyak kisah nyata seperti itu, tapi ini karena indikasi dari menonton drama Korea. Jadi Instagram salah satu artis yang berperan sebagai orang ketiga itu dihujat habis-habisan oleh masyarakat Indonesia gitu ya, dan bahkan menghina atau mengata-ngatainya itu dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau kita berpikir itu kan hanya sebuah drama, kita berpikir itu hanya sebuah drama, tapi efeknya masyarakat Indonesia itu emosinya tuh beneran gitu. Mereka sangat-sangat
terjun atau terhanyut dalam drama tersebut gitu. Itu karena apa? Karena luar biasanya efek dari drama tersebut. Nah, kalau tidak salah di drama tersebut itu istrinya diselingkuhi, kemudian teman-temannya sekongkol untuk menyembunyikan perselingkuhan suaminya dengan orang lain. Kemudian di ending-ending terakhir dikisahkan kalau istri tersebut balas dendam ceritanya kepada sang suami gitu. Nah, dari sini kita sudah kayak terhipnotis bahwa hal yang dilakukan oleh istri tersebut, yaitu melakukan balas dendam, itu adalah suatu yang biasa, hal yang lumrah. Kita memaklumkan kejadian-kejadian atau hal-hal yang dilakukan oleh istri tersebut. Padahal kita tahu gitu, di dalam Islam kita dilarang gitu ketika ada seseorang berbuat buruk kepada kita, kemudian kita membalas keburukan gitu. Itu sangat dilarang. Nah, tapi dalam kasus ini ketika seseorang mengetahui bahwa oh enggak kok gitu, dia balas dendam karena ya emang sebelumnya gini gitu. Jadi dimaklumkan sesuatu yang tidak baik itu dimaklumkan oleh para penonton gitu, oleh kita yang menonton bahwa ya itu wajar gitu dilakukan karena sebelumnya istrinya dizolimi, diselingkuhi dan dihianati seperti itu. Nah, jika itu hanya satu cerita saja dari salah satu drama Korea yang lumayan viral pada saat itu, bagaimana dengan drama-drama yang lain gitu yang menyajikan kasus yang berbeda, dan bagaimana jika kita menyimpulkan bahwa oh ternyata itu biasa-biasa aja gitu, padahal itu senantiasa mengikis pola pikir kita terhadap pemahaman Islam gitu. Kita lupa gitu, kita harus belajar mengkaji lebih jauh lagi gitu pemahaman kita tentang agama kita. Tetapi kita sibuk untuk mengikuti serial drama dan kita jadi kecanduan sehingga sulit terlepas dari drama tersebut gitu. Ada banyak sekali ketika kita melihat kasus yang ketika melihat idol atau melihat artis Korea itu histeris, berteriak dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini saya berpikir, siapa sih yang kita tuhankan gitu? Siapa sih idola kita sebenarnya gitu? Ketika kita mengidolakan artis Korea, maka apa yang harusnya kita lakukan gitu? Sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, bagaimana mungkin kita mengidolakan artis Korea yang kita tahu mereka adalah orang-orang kafir gitu. Kita tahu bahwa kita akan dibersamakan dengan orang yang kita cintai. Ketika kita mencintai Rasulullah, insya Allah kita akan dibersamakan dengan Rasulullah gitu. Kita mengikuti sunnah-sunnahnya, kita mengikuti segala kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan gitu. Kita melanjutkan risalah atau amanah dakwah yang sejatinya kita punya peran untuk mengemban itu. Nah, apa jadinya jika kita hanya sibuk untuk menonton drama Korea yang mungkin kita berpikir bahwa kita mau mengambil ilmu dari menonton drama, tapi yang sebenarnya terjadi adalah kita terbuai gitu. Kita nonton maraton dan lain sebagainya. Memang gitu, ketika kita nonton Korea itu kita akan punya perasaan untuk terus mengikuti gitu, karena memang ya saya pernah menonton juga gitu. Dan memang ketika misalnya di akhir-akhir episode gitu kan, itu selalu ada next episode yang sangat menarik gitu untuk diikuti. Ya itu memang ujiannya gitu kan. Kita disuguhkan dengan adegan-adegan yang bikin kita baper atau bikin kita kayak merasa kita berada di dalam situ gitu kan. Nah, itu memang triknya gitu kan, agar kita kecanduan, kita terus-menerus menonton sehingga kita tidak punya waktu untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap agama kita sendiri gitu. Moral kita atau akhlak kita terkikis karena kita fokus hanya untuk memenuhi keinginan kita, kesenangan kita semata gitu, tanpa memikirkan bagaimana nasib dakwah ini selanjutnya gitu. Apa hal yang bisa kita lakukan untuk dakwah? Apa sesuatu kebaikan yang sudah kita lakukan gitu untuk menebarkan kebaikan, untuk mengajak orang menghindari kemaksiatan gitu. Hal-hal apa yang sudah kita lakukan gitu. Kita lupa untuk bertanya, kita lupa untuk mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah bermanfaat gitu untuk hidup di muka bumi ini gitu. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa menonton drama Korea atau apapun yang menjauhkan kita dari pemahaman atau pemikiran Islam, maka senantiasa kita mencoba untuk meninggalkan gitu. Tidak mungkin kita bisa meninggalkan langsung gitu ya, atau langsung stop menonton drama Korea yang sebelumnya kita nonton maraton, kita menonton sampai berjam-jam, sampai begadang gitu. Dan untuk menghindari hal tersebut atau untuk mengurangi intensitas kita atau tingkat kecanduan kita, artinya kita harus sudah mulai untuk menata diri kita gitu.
apa tujuan kita, apa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk dakwah gitu kan. Sebelumnya saya juga pernah menonton drama Korea gitu, atau mungkin pernah suka gitu dan pernah menonton sampai berepisode-episode atau mungkin sampai tamat, tapi alhamdulillahnya itu saya tidak sampai kecanduan gitu, tidak bisa hidup tanpa drama gitu. Dan ketika saya tidak ingin menonton, ya udah gitu, langsung stop. Kadang ketika kita sudah berniat untuk berhenti menonton, itu pasti akan ada gangguan-gangguan gitu. Misalnya, wah ada tayangan drama baru nih gitu, atau ada drama yang paling populer dan lain sebagainya gitu. Itu merupakan ujian gitu. Nah, ini tips dari saya untuk terhindar atau agar tidak ketagihan menonton drama Korea. Kita bisa mulai dengan mengurangi intensitas menonton. Jadi misalnya ketika sebelumnya kita nonton nih, misalnya satu judul drama, itu kan bisa kayak belasan episode gitu ya, mungkin 16 atau 18 episode gitu, atau 20 episode gitu kan. Nah, kita bisa mengurangi intensitasnya. Misalnya dalam sehari kita bisa nonton sampai berapa episode gitu, misalnya sampai 5 episode gitu. Kita kurangi gitu kan, kita nonton mungkin 3 atau 2 gitu. Kita kurangi, lama-kelamaan kita kurangi gitu. Kita berjanji pada diri kita ingin berubah gitu kan. Kita tidak ingin banyak menghabiskan waktu untuk mengejar dunia saja. Kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang positif gitu, meskipun itu hanya sedikit gitu perharinya, tapi kita coba untuk rutinkan gitu. Atau kita bisa menonton kajian-kajian gitu. Kalau misalnya kita terlalu berat untuk menonton kajian yang misalnya langsung pembahasan yang berat gitu kan, yang bikin ngantuk, kita bisa mulai dengan kajian-kajian yang ringan gitu dari ustadz-ustadz yang banyak sekarang, ustadz yang maksudnya nggak serius-serius banget gitu dalam menyampaikan materi, tapi materinya tetap serius gitu kan, tapi dibawa fun, dibawa agar apa ya, kita tetap terhibur tapi juga ada ilmunya. Nah, tips selanjutnya itu kita bisa mencari lingkungan yang memang mendukung kita gitu. Kalau misalnya sebelumnya ketika kita suka nonton drama Korea, pasti ada trigger yang dalam lingkungan tersebut itu misalnya hobinya emang nonton drama Korea gitu. Jadi kita direkomendasikan untuk menonton drama ini gitu. Dia ceritakan ini bagus loh, gini gitu. Nah, kita harus mencari lingkungan yang dimana kita bisa direkomendasikan hal-hal yang baik gitu. Misalnya baca buku ini gitu, buku-buku tentang hijrah, buku-buku tentang motivasi dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus menemukan lingkungan yang baik, yang cocok untuk kita gitu, jika kita memang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan. Dan sebenarnya kita sudah biasa gitu kan menemukan tips-tips untuk bisa terhindar dari ini dan ini. Tinggal kita bagaimana untuk berubah gitu. Apakah kita memang ingin berubah atau tidak? Dan itu semua ditentukan oleh diri kita masing-masing. Apakah kita masih ingin terjerumus gitu dalam sesuatu yang kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat gitu, dan beralih ke hal-hal yang memang bermanfaat gitu bagi kita, bagi lingkungan sekitar gitu, dan itu bisa mendatangkan pahala gitu, bukan mendatangkan dosa. Terakhir, tips dari saya bagi pecinta Korea atau pecinta drama Korea, entah apapun itu, K-pop dan lain sebagainya, itu saya rekomendasikan untuk membeli buku dari Bang Fuad Naim, itu judulnya Pernah Tenggelam. Beliau juga adalah salah satu Korean lover, dan Korean lover mungkin tingkat akut gitu, semuanya ditiru, bahasanya, kemudian perilakunya dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman hanya sebatas suka saja menonton atau hanya sebatas kagum saja, itu masih di level awal gitu. Nah, belum terlambat teman-teman untuk bisa berbalik arah gitu, hingga tidak tenggelam terlalu dalam hal-hal yang berbau Korea yang bisa mengubah pola pikir kita. Jadi bukunya berjudul Pernah Tenggelam, karya dari Bang Fuad Naim. Ini bagus banget buat kita yang mungkin susah lepas ya dari Korea gitu. Di sana sudah ada banyak sekali penjelasan. Jadi teman-teman bisa pesan bukunya, bisa baca dan dihayati isinya. Semoga teman-teman bisa dengan segera gitu ya beralih dari mencintai dengan sangat kepada Korea ini, agar bisa mencintai Islam dengan lebih banyak lagi gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan subscribe, serta dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa menonton video-video sebelumnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.